Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, khususnya taufik sehingga kita masih bisa beriman, berislam dan mengisi waktu kita dengan mempelajari firman-firmannya dan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, sebuah pintu gerbang menuju ketakwaan, kesolehan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana ucapan Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau menyatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Maka bagaimana mungkin seorang hamba bisa beribadah kepada Allah sedangkan dia tidak tahu ilmunya? Bagaimana mungkin seorang istri bisa masuk sayur asam sedangkan dia tidak tahu resep dan ilmunya? Bagaimana seseorang montir bisa memperbaiki sebuah mobil ketika dia nggak tahu ilmunya? Lalu bagaimana seseorang hamba bisa beribadah, bisa sholat, bisa berzikir, bisa ikhlas, bisa jujur, bisa sabar sedangkan dia nggak tahu ilmunya? Oleh karena itu, ilmu adalah sebuah harga mati bagi setiap muslim. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah anda mengikuti sesuatu yang anda tidak tahu ilmunya. Jangan mengikuti, jangan mengerjakan, dan jangan bicara dan melakukan sesuatu sedangkan anda nggak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran anda, penglihatan anda, hati anda semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan dan kekuatan untuk bisa mempelajari dan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kegembiraan kita semakin bertambah ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk mempelajari ilmu agama dari di antara pintu-pintu terbaik dengan dari kitab-kitab terbaik yang pernah ada, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, buah karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang sangat fenomenal, dan bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempelajari kitab ini. Karena kitab ini direkomendasikan oleh banyak sekali para ulama Islam. Lalu kegembiraan itu semakin bertambah ketika kita bisa mempelajari kitab ini di hari-hari dalam salah satu bulan haram, bulan di mana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah adalah satu dari 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Semua amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kajian kita pada kesempatan hari ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, kita masih berada di awal bab kejujuran, dan sebagaimana biasa Al-Imam Nawawi akan membawakan beberapa ayat dalam sebuah bab sebelum masuk ke hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah melewati ayat yang pertama. Ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
bergabunglah bersama orang-orang yang jujur, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah bersama orang-orang yang jujur. Surat At-Taubah ayat 119. Sebagaimana kita katakan bahwa kita disuruh bergabung dengan orang-orang yang jujur, dan bergabung dengan orang-orang yang jujur harus jadi orang jujur dulu gitu loh. Harus jadi orang jujur terlebih dahulu, karena hanya itu yang membuat kita bisa masuk ke komunitas mereka. Dan orang jujur yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya orang jujur yang masih bisa kita temui, teman kita, saudara kita, mungkin suami kita jujur atau istri kita jujur dan lain sebagainya, tapi termasuk orang-orang jujur yang telah wafat, yaitu Nabi SAW dan para sahabat beliau, sebagaimana tafsir dari Al-Imam Nafi ketika menjelaskan ayat ini. Kenapa demikian? Karena mereka lah orang-orang jujur terbaik dalam umat ini. Mereka lah pemimpin dan ikon kejujuran. Nabi SAW orang yang paling jujur di dunia. Lalu setelah itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum, dan seluruh para sahabat dan ahli bait beliau. Itu adalah orang-orang terjujur di dunia. Maka kita harus bergabung dengan mereka. Dan ini menunjukkan bahwa jujur itu bukan hanya tentang muamalat sosial, tapi jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau jujur dengan Allah. Kita harus jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita ucapkan dalam salat kita, dalam zikir kita, itulah yang tercermin di dalam sikap dan perbuatan kita keseharian. Tentu saja yang namanya manusia pasti ada kesalahan, ada khilaf, ada kekurangan, ada kegelinciran, tapi pola tidak bohong. Upaya dan usaha terlihat. Mana orang-orang yang berusaha mengamalkan apa yang dia ucapkan. Mana orang-orang yang berusaha mengamalkan ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka dia berusaha menjadi sosok hamba yang kerdil, kecil, nggak punya bergain, nggak punya nilai tawar, nggak punya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka upaya itu akan terlihat, upaya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mengeluh apapun yang terjadi. Kita yang hari ini jobless, kita yang hari ini diisolasi, kita yang hari ini sakit, kita yang hari ini di lay off misalnya, kita yang hari ini dipecat, kita yang hari ini bisnisnya berantakan. Tadi salat subuh nggak? Oke, salat subuh. Baca Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baca. Lalu setelah salat subuh baca zikir tahmid 33 kali. Maka mungkinkah setelah itu kita mengeluh, kita marah, kita kesal, kita drop? Itu nggak jujur. Bukankah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin? Dan bukankah kita sudah mengucapkan Alhamdulillah 33 kali setelah sholat? Maka bergabunglah dengan orang-orang yang jujur dengan menjadi orang jujur juga. Dan orang jujur bukan hanya dengan manusia, dengan Allah, lalu dengan Rasulnya, dengan berittiba, lalu dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri, akui segala khilaf, akui segala aib, akui segala skandal diri kita sendiri di masa lalu, misalnya kemarin atau hari ini kita masih jadi orang yang kotor. Jangan membuat sandiwara dalam diri sendiri bahwa kita orang baik, orang suci, bersih dari kesalahan. Enggak, akui segala kesalahan. Muhasabah bahwa kita salah A, salah B, salah C. Jangan salahkan orang, jangan salahkan istri kita, jangan salahkan suami kita, jangan salahkan anak-anak kita. Coba jujurlah. Emangnya kita udah jadi orang baik? Emangnya kita sudah bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa? Emang kita udah jadi suami yang baik begitu? Suami yang jadi pemimpin sejati, Masya Allah, bertakwa. Kan kita jauh dari hal itu semua. Memangnya kita sudah jadi istri yang baik, istri yang soleha seperti Khadijah, istri soleha seperti Asia? Kita masih jauh dari itu. Emang kita sudah jadi anak yang soleh sehingga kita nuntut orang tua kita perfeksionis kepada kita? Kita masih jauh dari semua itu. Maka jujurlah kepada diri sendiri, karena itu bagian dari upaya wa kunu ma'as shadiqin, bergabungan dengan orang-orang yang jujur.
Lalu berikutnya baru jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain. Karena sekali lagi, kita nggak akan bisa jujur sama orang lain kecuali kita jujur dulu sama diri sendiri. Kalau sudah diri sendiri dibohongin, gimana kita mau jujur sama orang lain? Diri sendiri aja dibohongin. Diri sendiri aja ditipu sama dia. Diri sendiri. Lalu kita berharap orang itu jujur sama kita, dirinya aja dibohongin kok. Dirinya aja ditipu sama dia sendiri. Subhanallah. Kan kita paling benci dibohongin orang. Kita paling benci. Dan banyak orang tuh sakit hati. Banyak di lingkungan masyarakat kan kita dengar kalimat, kok tega dia bohongin saya ya. Kayaknya di mata dia, aku ini bodoh banget ya. Kalau pakai bahasa yang agak ini, di lapangan kita sering dengar, kayaknya gue bego banget depan dia ya, sampai dia tuh bisa bohongin gue seperti itu. Walaupun kalimat ini kurang oke ya, tapi ini hanya sekedar contoh yang ada di masyarakat. Jadi kita tuh nggak suka dibohongin. Nah lucunya, kita bohongin diri kita sendiri gitu loh. Kita tipu diri kita sendiri. Nah orang kayak gitu mungkinkah bisa jujur di hadapan manusia atau orang lain? Ya susah lah. Oke, jujur dengan diri kita sendiri lalu jujur dengan orang lain. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kalau kita bisa menerapkan 4 kejujuran ini, maka kita masuk ke dalam komunitas orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as-shadiqin. Dan kita mengamalkan ayat ini. Wa kunu ma'as-shadiqin. Bergabunglah bersama orang-orang yang jujur. Bergabunglah dengan orang-orang yang jujur. Atau ayat 119. Hadirin Allah muliakan, setelah Imam Nawawi membawakan perintah Allah kepada kita agar kita bergabung dengan orang-orang yang jujur, lalu beliau rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah merahmati keluarga dan orang tua beliau, semoga Allah merahmati orang-orang yang beliau cintai, guru-guru beliau dan seluruh umat Islam yang ada, rahimahullah. Beliau membawakan sebuah ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 35, ayat yang cukup panjang tapi beliau potong. Tapi marilah kita sejenak bersama ayat ini. Beliau mengatakan was-shadiqina was-shadiqat. Ayat ini cukup panjang. Dan inilah menu kita pada kesempatan kali ini. Ketika Allah berfirman, innal muslimin wal muslimat. Sesungguhnya orang-orang muslim, baik laki-laki maupun wanita. Jadi muslim laki-laki dan muslim wanita, atau laki-laki yang muslim dan wanita yang muslim. Wal mu'minina wal mu'minat. Dan laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman. Wal qanitina wal qanitat. Laki-laki yang taat dan wanita yang taat. Was sadiqina was sadiqat. Dan laki-laki yang jujur dan wanita yang jujur. Was sabirina was sabirat. Dan laki-laki yang bersabar serta wanita yang bersabar. Wal khashi'ina wal khashi'at. Dan laki-laki yang khusyuk serta wanita yang khusyuk. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Dan laki-laki yang bersedekah serta wanita yang bersedekah. Was sha'imina was sha'imat. Laki-laki yang berpuasa serta wanita yang berpuasa. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Dan laki-laki yang senantiasa menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, serta wanita yang senantiasa menjaga kehormatan dan kemaluannya. Wadh-dhakirina Allaha katsira wadh-dhakirat. Dan laki-laki yang senantiasa mengingat Allah dengan porsi yang banyak, serta wanita yang senantiasa mengingat Allah dalam porsi yang banyak. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah persiapkan untuk mereka semua ampunan dan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Hadirin Allah muliakan, ayat yang cukup panjang ya. Ayat yang cukup panjang. Tapi ayat ini sangat luar biasa.
Sudah dicatat ayatnya dan sudah dibuka mushafnya, maka kita akan berusaha mentadaburi ayat ini dengan segala keterbatasan kita. Hadirin Allah muliakan, ketika kita membuka tafsir ayat ini, maka kita akan menemukan di berbagai macam buku tafsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, dan lain-lain, bahwa ayat ini diawali dari pertanyaan wanita di zaman Nabi SAW. Pertanyaan Ummu Salamah. Hadirin Allah muliakan, jadi Ummu Salamah bertanya kepada Nabi kita SAW, suami beliau SAW, ya Rasulullah. Lihat, Ummu Salamah memanggil suami beliau dengan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dimuliakan suaminya. Inna allaha idha takallama innama yatakallamu 'anil rijal wa la yadhkurun nisaa. Ya Rasulullah, Allah itu seringkali di dalam Al-Quran kalau berfirman, itu berfirman tentang laki-laki dan tidak menyebutkan wanita. Tidak menyebutkan wanita. Secara umum demikian kan. Makanya kita ketemu riwayat, kok kita nggak disebut gitu loh. Ya biasa perempuan kan gitu ya, pengen disebut dan seterusnya. Tapi ini bukan hanya sebatas karakter perempuan. Siapa yang nggak ingin disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini tentang keimanan dan kesolehan. Wanita yang beriman ingin disebut, ingin difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tahu bersama bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia dalam beberapa aspek, dan diantaranya adalah dalam bahasa Arab itu ada kata kerja laki-laki dan ada kata kerja untuk perempuan. Jadi terlihat gitu loh. Kalau orang Indonesia kan nggak makan ya makan, minum ya minum gitu loh. Orang beriman ya orang beriman, udah titik. Orang beriman ya orang beriman. Tapi bahasa Arab kan orang beriman tuh al-mu'minun atau al-mu'min atau amanu. Amanu itu pakai kata kerja laki-laki. Hadirin Allah muliakan, sebenarnya tidak ada yang salah dengan ini semua, dan Ummu Salamah juga tahu itu. Kenapa demikian? Karena sebuah hal yang lazim di bahasa Arab, bahwa ketika seseorang ingin menyampaikan pesan kepada laki-laki dan wanita, ia menggunakan kata kerja laki-laki. Itu biasa, itu lazim. Dan itu bukan untuk merendahkan wanita secara konotasi negatif. Itu karakter dalam sebuah bahasa, dan setiap bahasa punya karakternya masing-masing gitu loh. Punya karakter masing-masing. Makanya kaidah usul fikih menyatakan mathabata fi haqqir rijal thabata fi haqqin nisa illa bidalilin mukhassis. Ada sebuah kaidah menyatakan sesuatu yang berlaku untuk laki-laki maka berlaku juga untuk wanita. Sesuatu yang berlaku untuk laki-laki berlaku juga untuk wanita. Dan begitu juga sebaliknya, kecuali ada pengkhususan. Kecuali ada pengkhususan. Kecuali ada pengkhususan. Misalnya kalau laki-laki dalam masalah manajemen konflik, dalam masalah talak, itu ada pengkhususan. Wanita misalnya apa sih pengkhususannya? Menyusui, melahirkan, itu pengkhususan. Haid, nifas, itu pengkhususan. Tapi kalau tidak ada pengkhususan, maka berlaku untuk kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Jadi ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Tapi wanita pada zamannya pengen juga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin juga disebutkan secara langsung. Maka apa yang terjadi? Fa anzalallahu hadzal ayat. Maka Allah menurunkan ayat ini. Innal muslimin wal muslimat. Sesungguhnya laki-laki yang muslim serta wanita yang muslimah.
Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minin wal mu'minat. Dan laki-laki yang beriman serta wanita yang beriman. Wal qanitin wal qanitat. Dan laki-laki yang taat serta wanita yang taat, dan seterusnya sampai akhir. Wadzakirin Allah katsira wadzakirat. Jadi sampai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan baik laki-laki maupun wanita. Lihat ya bagaimana wanita itu di zaman Nabi SAW sangat punya perhatian dengan Al-Quranul Karim. Sangat perhatian. Detailnya Al-Quran tuh perhatian banget. Jadi pay attention for detailnya itu tuh luar biasa. Aduh, kita tuh pengen banget disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Coba bandingkan dengan banyak wanita pada hari ini. Dia nggak peduli, udah. Gimana pengen? Wong Qurannya aja nggak dibaca sama dia. Dan nggak ada upaya untuk mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quranul Karim. Gitu. Dan kenapa Ummu Salamah demikian? Ini ada kaitannya dengan ucapan Hasan al-Basri, jamaah sekalian. Hasan al-Basri kan mengatakan dulu itu para sahabat, para tabi'in itu benar-benar meyakini Al-Quran adalah surat dari Robnya, surat dari Robnya kepada dia. Jadi benar-benar pride gitu loh, bangga banget, senang banget. Makanya mereka pengen disebutkan gitu. Kan ini surat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini hanya penghias, hanya pajangan dinding, hanya pemanis rak perpustakaan rumah kita, nggak kita baca. Kan biasa aja, nggak ada bedanya dengan kitab-kitab yang lain. Betul, lisan kita mengatakan, enggak, ini kitab suci aku. Tapi coba porsi Anda baca, dengan Anda baca buku lain, lebih banyak mana? Porsi Anda baca Al-Quran, dengan porsi Anda baca buku resep, lebih banyak mana? Porsi Anda baca Al-Quran, dengan baca novel, lebih banyak mana? Porsi Anda baca dengan baca buku ekonomi, atau buku arsitek Anda, atau buku buku fisika Anda, buku kimia Anda, lebih banyak mana? Atau buku bidang-bidang Anda? Hadirin Allah muliakan, lebih banyak mana? Atau simpel aja, kita buat simpel, porsi baca Al-Quran dengan porsi kita sibuk dengan sosmed kita, lebih banyak mana? Makanya kita nggak pernah perhatian. Adapun Ummu Salamah dan para sahabat yang lain itu benar-benar meyakini Al-Quran itu surat dari Rabb mereka untuk mereka. Gimana sih dapat surat? Gimana sih rasanya dapat WA dari orang yang kita cintai? Oh, senang kita. Atau dapat kata-kata, dapat pesan. Wah, hati berbunga. Itu yang mereka rasakan ketika mereka melihat Al-Quran dan ketika Al-Quran itu turun. Kalau kita biasa aja, karena tidak ada rasa itu. Maka ini ayat ini dalam, jamaah sekalian. Ayat ini luar biasa. Makanya ada keinginan itu, kok lebih banyak laki-laki yang disebutkan ya, perempuannya mana gitu ya. Karena mereka menganggap ini penting, disebutkan oleh Rabbul Alamin. Ada kebanggaan yang lebih besar dari itu? Ada kebahagiaan yang lebih besar dari itu? Radhiyallahu ta'ala anhum wa anhum. Oleh karena itu hadirin, atau radhiyallahu ta'ala anhum wa anhun. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita renungkan. Selanjutnya mari kita bahas satu demi satu secara singkat, biar kita tahu gambarannya. Hadirin yang semoga Allah muliakan, Allah memulai dengan innal muslimin wal muslimat. Sesungguhnya laki-laki yang muslim dan wanita serta wanita yang muslimah. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan sesungguhnya laki-laki yang beriman serta wanita yang beriman. Nah, apa perbedaan antara muslim dan mukmin? Hadirin Allah muliakan, perlu kita ketahui, Islam dan iman, atau mukmin dan muslim, atau mukminah dan muslimah,
itu kalau disebutkan secara single, secara menyendiri. Jadi misalnya umat Islam di Indonesia adalah atau orangnya baik-baik gitu ya, maka kata Islam itu mencakup iman. Jadi nggak perlu katakan artinya ketika kita mengatakan umat Islam di Indonesia akhlaknya baik-baik, itu artinya umat Islam dan iman gitu loh. Jadi iman udah masuk. Atau sebaliknya, orang-orang beriman di Indonesia itu baik-baik loh akhlaknya, itu maksudnya mencakup Islam juga. Jadi kalau disebutkan secara menyendiri, Islam itu iman, iman itu Islam. Jelas ini? Jadi saya seorang muslim, artinya saya mukmin, itu mencakup itu. Atau saya mukmin, artinya saya juga muslim. Itu kalau disebutkan secara menyendiri, disebutkan secara menyendiri atau independen. Nah, hadirin Allah muliakan, adapun kalau disebutkan secara bersamaan, seperti ini, innal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, apakah artinya sama? Tidak, artinya ada perbedaan. Ada perbedaan. Apa perbedaannya? Islam itu istislam atau konsep menyerah kepada Allah secara zahir. Secara zahir. Adapun iman adalah konsep menyerah kepada Allah secara batin. Secara batin. Yang cakupannya adalah rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6. Karena itu hal-hal batin semua. Jelas ini hadirin sekalian? Dalilnya adalah hadis Jibril, hadis yang panjang. Ketika malaikat Jibril bertanya dalam satu forum, satu waktu tentang Islam dan iman. Lihat bagaimana Nabi SAW menjawab pertanyaan tentang Islam. Nabi menjawab pertanyaan tentang Islam, kata malaikatnya, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, tolong jelaskan aku tentang Islam. Maka Nabi menyebutkan 5 rukun Islam. 5 rukun Islam. Lalu ketika malaikat Jibril bertanya tentang iman, wa akhbirni anil iman, tolong jelaskan aku tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab dengan menyebutkan rukun iman. Sehingga ketika pertanyaan tentang Islam dijawab dengan rukun Islam yang 5, dan pertanyaan tentang iman dijawab dengan rukun iman yang 6, maka kita akan mendapatkan sebuah perbedaan. Islam dijawab dengan amalan-amalan zahir, syahadatain, pengucapan zahir, terlihat. Orang yang mengucapkan syahadatain itu bisa kita lihat, kita bisa saksikan. Lalu sholat, orang yang sholat kita bisa saksikan dia. Ada Mbak Mawar nggak? Mbak Mawar lagi sholat, mana? Itu dia lagi sujud, kelihatan. Zakat, zahir. Puasa, terlihat. Walaupun lebih samar daripada yang lain, tapi bisa terlihat. Lalu haji terlihat. Jadi konsep menyerah kepada Allah dengan amalan-amalan zahir, secara zahir. Adapun iman, Nabi menjawab dengan rukun iman, dan semuanya tidak terlihat, batin, ada dalam hati, ada di dalam hati. Jadi hadirin Allah muliakan, itu poinnya. Kalau disebutkan bersamaan, dari sini kita bisa mengetahui bahwa kalau disebutkan bersamaan, iman lebih tinggi daripada Islam. Iman lebih tinggi daripada Islam. Kenapa demikian?
Karena iman adalah amalan-amalan batin dan hati. Dan kalau hati baik, maka yang zahir pasti baik. Yang zahir pasti baik. Maka ulama mengatakan setiap mukmin muslim, setiap orang yang, maksudnya apa? Setiap orang yang batin dan hatinya beriman dengan kualitas yang bagus pasti tercermin dari amalan-amalan zahirnya. Terlihat dari amalan-amalan zahirnya, rajin sholat, rajin baca Quran, berzikir, dan seterusnya. Karena Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, "Idza saluhat saluhal jasadu kullu," kalau hati baik maka seluruh anggota badan akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau hati buruk maka seluruhnya akan buruk, gitu loh. Adapun sebaliknya, orang yang zahirnya baik belum tentu hatinya baik, belum tentu batinnya baik, ya kan? Orang yang manis di depan kita belum tentu manis di belakang kita. Orang yang zahirnya kesannya baik belum tentu hatinya baik. Dalilnya apa? Orang munafik. Orang munafik casingnya kelihatannya baik, tapi hatinya kufur kepada Allah, nggak beriman, hasad kepada Nabi SAW. Makanya para ulama mengatakan sekali lagi, setiap mukmin pasti muslim, tapi tidak setiap muslim itu mukmin. Karena setiap orang yang hatinya baik pasti amalan zahirnya baik, tapi nggak semua orang yang terlihat lisannya baik depan kita, terus sholatnya bagus, saat kita melihat dia itu memiliki hati yang bagus juga. Oleh karena itu ketika ada orang Arab Badui mengatakan saya beriman, Allah minta Nabi SAW untuk meluruskan dia, enggak, bukan beriman, tapi baru berislam, gitu loh. Dalam surat apa? Al-Hujurat ayat 14. Dalam surat Al-Hujurat ayat 14, hadirin yang Allah muliakan. Itu menunjukkan bahwa mukmin itu lebih tinggi daripada muslim, gitu loh. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalian belum beriman. Kalian belum beriman. Loh, kok belum beriman? Iya. Namun katakanlah kami telah Islam, aslamna, kan gitu ya, aslamna. Kalian belum beriman tapi kalian baru aslamna, kalian baru Islam, gitu loh. Kalian baru Islam. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kenapa Allah arahkan kalian baru Islam? Allah jelaskan alasannya, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Belum masuk ke dalam hati kalian. Artinya apa? Kalian itu baru menampakkan yang zohir-zohir aja loh, gitu loh. Baru sholat, tetapi khusyuknya belum, gitu loh. Tapi mungkin keikhlasannya masih diperjuangkan. Tapi sholatnya udah, hijabnya udah, gitulah hadirin. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi itulah innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jadi sesungguhnya orang laki-laki yang menyerah secara zahir, serta wanita yang menyerah kepada Allah secara zahir, dan laki-laki yang menyerah kepada Allah secara batin.
dan wanita yang menyerah kepada Allah secara batin. Komplit jadi udah. Kalau disebutkan semuanya udah komplit. Kita lanjutkan hadirin yang Allah muliakan. Kita lanjutkan ayat ini. Wal qanitina wal qanitat. Lalu Allah menjelaskan, dan laki-laki yang taat kepada Allah serta wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, qanitin, qanitat itu secara umum artinya taat. Tapi sebagian para ulama mengatakan ini taat plus, nggak sekedar taat. Maksudnya apa? Dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di antara para ulama, qanitin itu at-ta'ah bidawamin wadzul wasukun, yaitu ketaatan secara kontinu, bidawam secara kontinu, wadzul, dan benar-benar merendah dan menghinakan diri kepada Allah, wasukun, dan tenang, begitu tenang. Itu wal qanitin wal qanitat. Itu. Jadi ini menunjukkan bahwa jamaah sekalian, seorang muslim dan seorang mukmin itu harus taat. Harus taat. Dengan ketaatan yang kontinu gitu loh. Bukan taat sebulan doang. Bukan taat hanya di bulan-bulan haram aja. Bukan taatnya hanya di 10 hari pertama Dzulhijjah. Tapi taatnya itu harus kontinu. Dan ketika taat itu dzul gitu loh, merendah, tunduk gitu, merendah gitu loh hadirin. Coba menghinakan diri kepada Allah. Gitu. Ya kan, demikian. Taat. Misalnya, contoh simpelnya, artinya udah kalau sholat clear, kalau puasa jelas. Atau misal pas puasa, ada puasa orang tetap aja bosi, padahal dia lagi puasa. Loh, qanitin wal qanitat itu orang-orang yang taat dengan terus merendah. Maka ketika dia puasa, dia harus merendah, gitu. Ada orang baca Quran tapi jiwanya ingin tampil dan show off. Nggak boleh. Dzul itu bukan qanitin dan qanitat. Bukan qanitin dan qanitat. Saat jadi suami atau jadi istri, kita berusaha taat kepada Allah, menjadi suami yang baik, memenuhi hak istri, dan istri berusaha memenuhi hak suami. Dan ketika melakukan itu semua, itu harus ada dzul. Nah itu qanitin, qanitat. Harus ada dzul. Harus ada merendah. Jadi nggak boleh suami sok-sok jadi pemimpin, sok-sok tinggi gitu loh. Tenang aja para suami. Kita akan mendapatkan wibawa di dalam hati istri kita kalau kita taat dengan merendah. Justru kalau kita sok-sok bosi, sok-sok pemimpin, jadi ilfil istri kita itu, gitu loh. Tapi kalau merendah, istri kita, masya Allah ya suami saya ini. Jadi tambah respect, tambah tambah wibawa. Nah begitu juga dengan para istri. Sebagian doktrin itu keliru. Jangan mau diinjak-injak laki, jangan mau diatur-atur laki. Kamu tuh harus kuat loh. Tambah diinjak-injak. Justru kalau untuk mendapatkan kemuliaan, taatlah kepada suami dengan dzul. Nah itu qanit. Makanya kan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang istri dalam surat apa? An-Nisa ayat 34. Apa kata? Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Fassalihat, An-Nisa 34. Fassalihatu qanitatun, dan wanita atau istri yang soleh. Cukup sampai soleh? Enggak, qanitat, dan taat.
taat yang merendah gitu loh, istri itu. Hafidhatul lil ghaib, dan menjaga diri pada saat suaminya nggak ada. Gitu. Itu profil wanita yang akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi taatnya bukan sambil cemberut gitu, ibu-ibu. Taatnya tuh bukan sambil kesel, tapi taatnya tuh merendah gitu, jamaah. Ini ada ibu-ibu taatnya sambil ngunciin pintu, akhirnya suaminya nggak bisa masuk. Beb, 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 buka pintu beb. Lah, ini mah bukan taat, bukan qanita. Qanita tuh merendah. Lalu nggak sukun gitu loh, tenang. Nah ini sebuah kesatuan. Orang tuh kalau udah taat sama Allah, nanti hidupnya tenang. Dan itu qanitah, itu qanitin dan qanitat, itu taat sambil merendah dan tenang, sukun. Jadi seorang muslim, seorang mukminah itu harus menjalankan aktivitasnya dalam kondisi tenang, bukan gerabak gerubuk, rasa kerusuk, panikan, mulesan dan seterusnya. Enggak, tenang, sukun. Begitu hadirin sekalian. Itulah qanitin dan qanitat. Gitu hadirin. Kita lanjutkan. Setelah itu apa? Wasadiqin wasadiqat. Nah ini. Dan laki-laki yang jujur serta wanita yang jujur. Nah, jadi seorang muslim, mukmin, taat dengan penuh kerendahan dan ketenangan. Lalu jujur dia. Dia harus jujur. Gitu hadirin yang Allah muliakan. Lalu dia jujur. Dan jujur sekali lagi adalah keselarasan antara zahir dan batin, antara ucapan dan kenyataan. Itu jujur. Sir wal alaniyah, secara rahasia dan terang-terangan, sama aja gitu. Sama, itu jujur. Dan ketika para ulama membawakan ayat ini, dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa laki-laki yang jujur dan wanita yang jujur dalam ayat ini adalah laki-laki dan wanita yang jujur dalam iman mereka, dan dalam ucapan mereka, dan dalam amalan mereka. Gitu hadirin. Yang jujur dalam iman, dan dalam lisan, dan dalam amalan. Sebenarnya ini redaksi lain dari yang kita bahas, jujur dengan Allah, jujur dengan Nabi SAW, jujur dengan diri sendiri, dan jujur dengan orang lain atau manusia. Gitu. Karena orang yang jujur, orang yang hanya jujur sama manusia, mungkin ketika dia sendirian dia jadi orang buruk. Tapi kalau orang jujur sama Allah, dia jujur sama Nabi SAW, dia jujur sama diri sendiri, mau ada orang nggak ada orang, gayanya begitu udah. Di rumah ada istri nggak ada istri, ya begitu caranya, tetap baik. Di rumah ada suami nggak ada suami, ya begitu kayaknya. Di kos-kosan nggak ada teman atau ada teman, ya seperti itu, tetap aja baca Quran. Oh, ini teman kos gue lagi nggak ada nih, oh ini ambil kesempatan, nggak begitu. Makanya itulah orang-orang yang jujur. Ingat, jujur kepada Allah. Itu jujur dengan Allah itu penting. Yang lain nggak ada. Bisa nggak kita tetap sama antara batin dan zahir? Nggak ada siapa-siapa. Masihkah kita menjadi hamba Allah saat kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada daya dan tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah? Nah, benar nggak beribadah kepada Allah dimanapun kita berada? Saat kita baca la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, saat kita jalan bisnis kita, ngandelin logika kita, perhitungan kita, analisa kita, atau kita minta dulu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya la haula wala quwata illa billah. Dan semua aspek dalam kehidupan itulah kejujuran. Kita lanjutkan jamaah sekalian yang Allah muliakan.
wassabirin wassabirat, dan laki-laki yang jujur, laki-laki yang sabar serta wanita yang sabar. Disebutkan juga nih sabar, dan kita sudah bahas kesabaran dalam bab sebelumnya, jadi tidak perlu kita syarah lagi. Intinya bahwa sabar secara bahasa artinya menahan, ngebatu, dan kedudukan yang mulia. Itu artinya sabar adalah menahan diri di atas ketaatan dan menahan diri untuk tidak maksiat ketika di hadapan kemaksiatan, dan menahan diri menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Dan itu disebutkan juga. Jadi ini satu paket nih, orang yang jujur dia akan sabar gitu loh. Orang yang jujur dia akan sabar. Gitu. Dia akan nahan walaupun nggak ada siapa-siapa. Dia akan sabar. Kita lanjutkan. Wal khashi'in wal khashi'at, dan laki-laki yang khusyuk serta wanita yang khusyuk. Hadirin yang Allah muliakan, apa arti khusyuk? Khusyuk sudah bahasa Indonesia ya, artinya ketenangan hati ya, ketenangan hati dan keikutsertaan hati dalam ibadah yang kita sedang jalani, dan terlihat dalam sikap dan anggota badan kita. Itu kekhusyuan secara umum demikian. Lalu sebagian ulama tafsir mengatakan khusyuk dalam ayat ini juga bermakna tawadu. Tawadu. Wal khashiin wal khashiat. Jadi laki-laki yang khusyuk dan tawadu serta wanita yang khusyuk dan tawadu. Itu hadirin yang Allah muliakan. Makanya diriwayatkan dari Umar, riwayat ini sebagian ulama memberikan catatan. Dalam riwayat ini diriwayatkan dari Umar, beliau melihat seseorang yang sholatnya itu banyak melakukan gerakan-gerakan yang sia-sia, khususnya dengan janggutnya, jadi pegang janggut dan seterusnya. Dia lagi sholat nih. Apa kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Lau sakata qalbun, atau la sakata qalbu hadza la sakanat, lau sakana qalbu hadza la sakanat jawarihuhu. Beliau mengatakan dalam hadis surat Imam Ibnu Mubarak ini, kalau hati orang ini tenang, pasti anggota badannya akan tenang juga. Gitu lah. Ini kenapa sih sholatnya garuk-garuk, misalnya megang-megang dan nggak ini? Kata Umar, kalau hatinya tenang, maka sikapnya pun akan tenang, gitu jamaah. Sikapnya akan tenang. Gitu. Jadi intinya laki-laki dan wanita yang khusyuk dalam ayat ini adalah khusyuk dalam setiap ibadah dan ketaatan. Dengan mengerjakan ibadah dan ketaatan itu dengan ketenangan hati, tawadu, dan merendah. Itu poinnya. Tidak ada perasaan meninggi dan sombong ketika beribadah. Itu khusyuk dalam ayat ini. Dan bisa dicek dalam keterangan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu. Jadi, nah itu juga orang-orang jujur nih begini nih hadirin. Orang-orang jujur itu kalau ibadah hatinya tenang dan hatinya terlibat dalam proses amal ibadah yang sedang dikerjakan, dan merendah gitu ya, tawadu. Itu orang-orang yang jujur. Ini kan semua satu paket nih, semua satu paket. Jadi coba, makanya kan orang yang nggak khusyuk, maka dia nggak jujur ketika
bertakbir saat sholat, nggak jujur. Misalnya dia takbir Allahu Akbar, lalu yang diingat bisnisnya, nah berarti kan nggak jujur. Kalau benar-benar diyakini Allah lah yang maha besar dan semuanya kerdil dan kecil, maka dia nggak akan mikirin bisnisnya. Kenapa? Bisnis belakangan. Ini saya mau munajat dulu sama Allah. Bisnis mah kecil. Saat kita lebih memprioritaskan bisnis kita dalam sholat dibanding mentadabburi Al-Fatihah yang kita baca, doa sujud atau ruku yang kita baca, itu berarti urusan bisnis lebih besar daripada Al-Fatihah. Contoh yang lain, ketika dalam sholat kita lebih memprioritaskan memikirkan anak atau cucu dibanding mentadabburi Al-Fatihah, doa ruku, sujud, dan seterusnya, berarti bukan Allah yang maha besar, cucu yang maha besar, anak yang maha besar di dalam hati kita. Kalau Allah yang maha besar, ini nanti dulu dong. Itu kan kecil-kecil semua. Itu kecil-kecil semua. Ini yang perlu kita camkan. Ketika kita pada saat-saat mikirin istri kita atau suami kita, benar nggak tuh Allah maha besar? Makanya nggak bisa dipisahkan. Orang yang jujur, maka ibadahnya akan khusyuk. Nah, gitu. Makanya kan digabung di dalam ayat ini. Makanya kan was-sadiqin was-sadiqat was-sabirin was-sabirat wal-khashiin wal-khashiat. Gitu. Orang yang jujur mengucapkan la ilaha illallah, maka ketika dia sholat, hatinya berusaha mengikuti setiap bacaan dan gerakan sholat tersebut. Hatinya terlibat. Karena kan tujuan saya hidup itu ibadah. Nah, ini ibadah. Itu hadirin Allah muliakan. Ya, kita lanjutkan. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Dan orang-orang dan laki-laki yang bersedekah serta wanita yang bersedekah. Dan sedekah artinya mengeluarkan harta dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa wajib seperti zakat atau sedekah-sedekah sunnah. Jadi setiap setiap kita memberikan harta kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka itu secara umum dinamakan sedekah. Nah, sedekah nanti terbagi lagi nih. Jadi sedekah itu kan kata universal ya. Nanti arahnya bisa zakat, atau nanti arahnya bisa infak dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang jujur itu suka bersedekah, gitu, suka bersedekah, karena karena kan dia tahu bahwa ini bukan harta dia, dan dia katanya mau cari surga. Nah, kalau cari surga ya sedekah. Makanya dia nggak pelit. Orang jujur tuh nggak pelit, gitu. Dia jujur sih, tapi rada-rada pelit, bakhil, mendekut. Ah, itu perlu direnungkan. Benar-benar jujur nggak tuh? Orang jujur tuh nggak pelit. Karena jujur bukan hanya kepada manusia kan. Jujur tuh dengan Allah dan dengan diri sendiri. Coba kita tanya pada diri sendiri. Kamu tuh mau kemana sih? Aku mau ke akhirat. Kamu tuh mau ke surga atau ke neraka? Aku mau ke surga. Ya udah sedekah. Kenapa pelit-pelit sama duit? Katanya mau ke akhirat dan mau ke surga. Wallahu ta'ala bishawab. Jelas ini hadirin. Lalu kita lanjutkan. Wassaimin wassaimat. Dan orang-orang yang berpuasa, laki-laki yang berpuasa dan wanita yang berpuasa. Jadi laki-laki yang berpuasa dan wanita yang berpuasa. Orang-orang yang jujur itu suka dengan ibadah puasa. Orang-orang yang jujur itu suka dengan ibadah puasa, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi baik yang wajib maupun yang sunnah, mereka suka, tapi sesuai dengan kemampuan mereka tentu saja. Makanya sebagian para ulama seperti Sa'id bin Jubair mengatakan man shoma Ramadan
wa thalathata ayyam min kulli syahr dakhala fi qawlihi wasaimin wasaimat. Barang siapa yang menjaga puasa Ramadannya dan berpuasa 3 hari setiap bulan, 3 hari setiap bulan, kapan aja bebas, dan yang paling afdol ayyamul bid 13, 14, 15, maka ia masuk ke dalam ayat ini. Nah ini cambuk bagi kita nih. Kalau pengen masuk ke dalam ayat ini minimum menurut keterangan Sa'id bin Jubair rahimahullah, puasa Ramadan lalu 3 hari setiap bulan. Dan ingat 3 hari setiap bulan tuh bebas loh jamaah sekalian, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Tapi yang paling afdol, yang paling bagus di Ayyamul Bid 13, 14, 15 Hijriyah, bukan Masehi ya, Hijriyah. Artinya kalau kita bisa lebih dari itu, insya Allah kita masuk ke dalam ayat ini. Lebih dari itu misalnya puasa Senin Kamis kan udah banyak tuh, setiap minggu 2 kali. Ini kan sebulan 3 kali aja, setiap minggu 2 kali. Atau memperbanyak puasa di bulan-bulan haram, insya Allah masuk ke dalam ayat ini. Ya, kita lanjutkan hadirin yang Allah muliakan. Wasaimin wasaimat. Terus berikutnya wal hafidhina furujahum wal hafidhat, yaitu laki-laki yang menjaga kehormatan dan kemaluannya serta wanita yang menjaga kehormatan dan kemaluannya. Dia tidak akan berikan kecuali kepada pasangannya yang sah, kepada istrinya dan kepada suaminya. Ada pembahasan khusus tentang budak, tapi kondisi hari ini kita tidak ke arah sana. Jadi poinnya adalah kalau kita mau jadi orang jujur, kita harus jaga kehormatan, jaga kemaluan, kecuali dengan pasangan kita yang sah, kecuali dengan istri kita atau dengan suami kita. Dan apabila kita melakukan kesalahan di masa lalu, segera taubatan nasuha, minta ampun sama Allah, nyesel senyesal-nyesalnya. Karena kalau tidak, jangan sampai kita keluar dari komunitas orang-orang yang jujur, keluar dari komunitas orang-orang yang jujur. Orang yang jujur itu jaga kemaluan dan jaga kehormatan, baik ketika bersama pasangan atau bersama keluarga, atau ketika nggak ada siapapun. Ketika misalnya ada orang lagi dinas keluar negeri dan di sana bebas sebebas-bebasnya, atau pada saat keluar kota dan laqadarullah teman-teman timnya semua bermain itu, lalu dia diajak, ayo dong bro segala macam, enggak. Nah, ini kan tentang kejujuran. Jujur nggak nih sama Allah, walaupun istri nggak tahu, walaupun suami nggak tahu, jujur nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ketika suami lagi dinas, suami lagi kerja, atau suami lagi ada urusan dan dia sendirian, istrinya sendirian di rumah, jujur nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala, jujur nggak sama diri sendiri. Jadi dia harus jaga kehormatan dan kemaluannya. Dan disebutkan kehormatan dan kemaluan di dalam ayat ini menunjukkan penekanan. Ini penting. Ini bukan hal biasa. Lihat yang disebutkan nih, ibadah-ibadah papan atas semua. Islam, iman, kunut atau ketaatan secara mutlak dan dengan kerendahan. Ini amalan-amalan papan atas semua loh yang disebutkan dalam ayat ini. Dan diantaranya adalah wal hafidhin, dan orang-orang yang menjaga kehormatan serta kemaluannya, baik laki-laki maupun wanita, wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Maka kita jaga hal ini, dan ini berkaitan dengan kejujuran kita. Kita harus jaga kehormatan dan kemaluan sehingga kita tidak berzina di dalam hidup kita, karena ini berkaitan dengan kejujuran kita. Wallahu ta'ala bishawab. Kita lanjutkan hadirin sekalian. Dan yang terakhir, wadzakirin Allah katsira wadzakirat, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan porsi yang banyak.
baik laki-laki maupun wanita. Dan ini closingnya jamaah. Setelah disebutkan Islam, setelah disebutkan iman, setelah disebutkan ketaatan dengan penuh kerendahan, setelah disebutkan kejujuran, lalu disebutkan kesabaran, lalu disebutkan kehusyuan, lalu disebutkan sedekah dan pengorbanan harta, lalu puasa, lalu menjaga kehormatan. Closingnya ditutup dengan wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Kata para ulama, kenapa ditutup dengan ini? Karena zikrullah wa huwa syamil likulli ibadah. Karena mengingat Allah itu mencakup seluruh ibadah. Fakulu ibadatin fahiya zikrullah. Karena hakikat dari semua ibadah adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat semua ibadah itu mengingat Allah. Maksudnya apa? Simpel aja. Orang gak mungkin sholat subuh kalau dia lupa sama Allah. Gak mungkin. Orang sholat subuh karena dia ingat sama Allah. Orang bangun jam 3 lalu dia ambil wudhu, lalu dia sholat tahajud, itu karena dia ingat Allah. Gak mungkin orang lupa terus dia sholat tahajud, tuh gak mungkin. Orang tuh puasa Senin Kamis itu karena pada saat dia hari Senin dia ingat sama Allah. Dia ingat sama Allah. Maka ini harus kita tekankan. Semua ibadah itu hakikatnya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengingat Allah itu dengan lisan, lalu dengan hati, dan dengan anggota badan. Dan ini harus berjalan secara paralel dengan lisan dan dengan hati dan dengan anggota badan. Lisan dengan mengucapkan asma Allah atau zikir-zikir tersebut, hati dengan tafakkur dan meresapi apa yang dibaca oleh lisan, dan anggota badan membuktikan dengan amal perbuatan. Itulah orang-orang yang jujur. Apa yang mereka dapatkan? Allah katakan mereka, Allah persiapkan ampunan. A'adda lahum, Allah siapkan, a'addallahu lahum magfiratan. A'addallahu lahum magfiratan. Dan Allah persiapkan untuk mereka ampunan. Maka ini kesempatan bagi kita yang punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang hitam, masa lalu yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Amalkan ayat ini. Jadilah orang jujur. Kalau kita mengisi sisa waktu kita yang Allah kasih dengan kejujuran dan mengamalkan ayat ini, maka Allah janjikan ampunan buat kita. Dan bukan hanya ampunan, ajran azimah, ganjaran yang sangat besar, dan di antara tafsirnya adalah surga. Surga. Ini yang bisa disampaikan. Ampunan dan surga. Gak usah menoleh ke belakang. Justru hapus yang ada di belakang. Mulai sekarang jadilah orang jujur. Mulai sekarang. Walaupun kita buat kesalahan fatal kemarin nih, udah hapus semua yang di belakang. Dari kita hari pertama balik sampai hari kemarin, hapus semua. Taubat kepada Allah. Jadilah orang jujur. Dan amalkan amalan-amalan dalam ayat ini, maka Allah akan berikan ampunan dan surga. Semoga bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara dan yang mendengarkan, dan semoga kita bisa mengamalkan ayat ini, ayat yang begitu luar biasa, dan ini menunjukkan betapa cerdasnya Imam Nawawi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat yang beliau masukkan ke dalam kitab ini luar biasa jamaah, luar biasa. Ketepatan dalam memilih materi, dan itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa disampaikan.
Kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.